Halo semuanya, selamat datang di channel Mangari. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gushen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Cerita ini mengisahkan kembalinya sang kaisar kultivator ke masa lalunya di bumi. Sang kaisar tiba-tiba terbangun di kelasnya dengan posisi sedang tertidur. Dia berteriak, "Kaisar hina!" Teman-temannya yang berada di sekitarnya tertawa semua. Mereka berkata Suhan mencoba menulis surat cinta kepada Pan Lian Lian, seorang wanita yang cantik di sekolahnya. Suhan melihat sekelilingnya, dia teringat ini merupakan waktu di saat dia sedang masuk sekolah menengah atas, tepat pada tanggal 12 April, yaitu 3 jam sebelum perubahan aura bumi. Terlihat Pan Lian Lian datang dengan menghadang Suhan, dan melemparkan surat cintanya ke lantai. Dia menghina Suhan dan mengatakan bahwa dia miskin, serta tidak ada yang dibanggakan. Pan Lian juga mengejek bahwa Suhan sama sekali tidak pantas untuk menulis surat cinta kepadanya. Padahal itu merupakan surat cinta jebakan yang disiapkan oleh Si Men King pacarnya Pan Lian, yang digunakannya untuk memeras Suhan selama 2 tahun. Tanpa diduga Suhan langsung merespon Pan Lian, dia menghinanya secara terang-terangan. Suhan mengatakan, "Lihat dirimu, kau itu licik seperti rubah. Aku menyukaimu, apa kau bercanda?" Teman-temannya berkata, "Kita tak salah dengarkan. Dia benar-benar berani menghina Pan Lian, apakah dia ini benar-benar Suhan?" Teman lainnya menyahut, "Kita lihat saat pacar Pan Lian Lian, Si Men King datang." Pan Lian berkata, "Suhan, apa yang kau katakan?" Terlihat badannya juga gemetar. Tiba-tiba muncullah Si Men King masuk ke ruangan yang sama, bersama dengan gengnya. Pan Lian langsung pura-pura menangis dan memeluk Si Men King. Pan Lian meminta kepada pacarnya untuk menghajar Suhan, karena dia berani mengejeknya sebagai rubah yang licik. Si Men King turun tangan, dia berkata kepada Suhan, "Kau berani memanggil pacarku seperti itu, kau akan menyesal." Tetapi Si Men King ternyata memberikan kesempatan kepada Suhan, dengan menyetorkan uang kepadanya setiap hari. Suhan berkata kepada Si Men King, "Bodoh." Si Men langsung menarik kerah bajunya Suhan dan berteriak, "Kau tahu sedang berbicara dengan siapa?" Tanpa diduga Suhan langsung menendang perut Si Men King, dan pingsan di tempat. Suhan langsung keluar dari kelasnya, dan meninggalkan teman-temannya yang begitu terkejut. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Si Men King dikalahkan Suhan, dia sangat kuat dan terlalu mengerikan. Terlihat di luar ruangan Suhan berjalan dengan santainya, dan berkata, "Aku akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya." Dia berpikir, sekarang masihlah sangat lemah dan miskin, serta bumi sedang mengalami perubahan. Maka dari itu dia harus bisa merebut segala bentuk sumber daya, dan menjadi kuat secepatnya. Serta menghancurkan musuhnya, dan menguasai dunia ini. Terlihat seorang wanita di atas gedung memantau Suhan yang sedang berlari meninggalkan sekolahannya. Dia berkata, "Kelas kami memiliki orang yang kuat sepertinya, bagaimana aku bisa tidak menyadarinya?" Dia adalah ketua kelas, Li Yunzi. Shin berpindah, di mana Suhan sedang berdiri di pinggir jalan, dan mengenggam ponselnya untuk menghubungi nomor seseorang. Terdengar jawaban dari seseorang di handphone tersebut, "Halo." Suhan menjawab dengan menyebut namanya, Lau Er. Lau Er menjawab, "Ini siapa? Bagaimana kamu tahu namaku?" Suhan memperingatkan kepada Lau Er untuk segera pergi keluar dari sekolahannya. Karena akan terjadi perubahan besar dunia. Larilah dan berlindung ke gunung terdekat, dan tunggulah sampai fase pemulihan pertama selesai. Suhan juga meyakinkan kata-katanya, "Tolonglah percaya kepadaku, aku tak pernah menyakitimu, percayalah." Lau Er merupakan orang yang sangat berarti bagi Suhan, karena dialah orang yang menyelamatkan Suhan di kehidupan sebelumnya. Tetapi dia mati karena menyelamatkan Suhan. Hingga akhirnya, Suhan tidak akan membiarkan dia mati di kehidupan sekarang. Terlihat Lau Er begitu bingung, siapa orang yang menelponnya dengan mengatakan sesuatu perubahan yang besar di bumi. Tapi Lau Er merasa apa yang dia dengar, dari orang yang baik, dan kemungkinan bisa mempercayainya. Lau Er pun pergi, dia berpikir gunung yang paling terdekat, yaitu Gunung Kibaoguan, yang jaraknya 1 jam dari tempat asrama sekolahnya. Terlihat Suhan mengendarai sepeda motornya, untuk pergi ke Taman Kota Hiashan. Itu merupakan bangunan kuno di kaki gunung, tempat paling intens ketika terjadinya kebangkitan.
Suhan mengingat bahwa ada bunga lotus 9 daun di sana. Kemudian dia bisa membangkitkan kualifikasi Xiu Xian. Dulu dia membiarkan harta itu pergi, dan kemudian Suhan sangat menyesalinya. Dia tidak bisa mengingat secara persisnya, tetapi, Suhan ingat banyak, pasukan besar bertarung dan banyak biksu yang mati. Terlihat kakek-kakek marah dengan Suhan karena menerobos lampu merah seenaknya. Tibalah Suhan di lokasi yang dituju, ada beberapa preman yang menunggu di situ, dan menghalangi Suhan untuk masuk. Mereka mengatakan, bahwa Taman Hiasan hari ini tidak dibuka untuk umum dan menyuruh Suhan untuk pergi. Suhan protes, dan mengatakan ini merupakan tempat umum, siapa yang berani menghalanginya. Preman tersebut mencengkram keras Suhan, tanpa ampun, Suhan menghajar preman tersebut. Suhan menggunakan gerakan pemurniannya, walaupun tubuhnya tidak memiliki kekuatan, tetapi itu sudah cukup untuk menumbangkan para preman. Suhan mengatakan, kalian beruntung karena dirinya belum memenuhi kekuatan kebangkitannya, kalau tidak kalian akan mati. Suhan sudah berdiri di sebuah tebing berbatuan, dia kemudian mengingat, disinilah ditemukannya lotus 9 daun. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang datang menemui Suhan. Mereka merupakan kelompok dari Liangshu, orang yang menyewa taman tersebut. Liangshu marah-marah ke Suhan, apakah dia bodoh karena berani memprovokasiku, kata Liangshu. Suhan mengingat Liangshu di kehidupan sebelumnya, dia merupakan orang yang mendapatkan lotus 9 daun. Dia akhirnya terkenal, dan melawan para monster serta menjadi pahlawan bagi banyak orang. Namun dia akhirnya mati, karena berkonflik dengan kultivator asing. Suhan heran, apakah dia benar-benar Liangshu, atau hanya pura-pura, kata Suhan kepada Liangshu dan kelompoknya. Tanpa diduga, saat akan terjadi pertarungan, tiba waktu yang ditunggu Suhan. Yaitu kebangkitan dunia, di mana bumi terguncang, dan banyak aura yang bertebaran. Dalam periode tersebut dunia akan kacau. Dia tidak tahu, seberapa banyak orang akan mati. Di saat bersamaan, aura dunia meningkat drastis. Sejumlah orang yang beruntung akan membangkitkan kultivasi mereka sendiri. Di beberapa tempat, ada banyak muncul obat dan limbao, mereka yang punya kesempatan akan berkembang dan menjadi kuat. Ling Xiao memarahi Suhan, hei kau bodoh, berbahaya di sini, ayo lari. Namun Suhan langsung melompat di antara batu yang berada di sekitar air terjun. Suhan memanjat tebing dan naik ke atas bukit. Di sana dia melihat lotus daun 9 yang bersinar, dan aura yang sudah pulih. Suhan berpikir setelah dia mendapatkan lotus daun 9, dia akan membangkitkan kultivasinya sesegera mungkin. Kemudian dia akan ke Jingxi Canyon di pinggiran kota. Ini merupakan hal yang terbaik untuk fase awal. Suhan terkejut dengan badannya yang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan. Apa yang terjadi? Aku belum membangkitkan kekuatanku? Bagaimana mungkin? Ini memancarkan dantian. Dengan bangkitnya dantian Suhan, secara otomatis dia telah bisa membangkitkan kultivasi. Dengan adanya hal tersebut, Suhan memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat naik ke ranah kaisar dengan cepat. Ketika akan pergi keluar, Suhan menyadari ada buah yang memancarkan aura yang sangat kuat. Jika bukan karena peningkatan kultivasinya, Suhan tidak akan merasakan adanya aura buah tersebut. Itu merupakan buah Zugo yang paling langka. Hampir saja Suhan tertipu oleh tampilan buah tersebut. Dengan adanya 3 buah Zugo tersebut, kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Tiba-tiba muncul Liangshu yang naik ke atas bukit. Dia berbicara. Bertahanlah, dunia ini sedang terjadi kekacauan besar. Aku baru saja melihat gunung yang muncul tiba-tiba, dan ada seekor naga yang terbang di langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Suhan kemudian menyuruh Liangshu untuk mengambil lotus daun 9, guna membangkitkan kultivasinya. Suhan berpikir dia tidak memerlukan lotus lagi, karena kultivasinya sudah terbangkitkan, jadi Suhan merasa hanya membutuhkan buah Zugo saja. Liangshu juga tidak begitu buruk, maka dia berikan kembali ke pemilik asli, sang pahlawan di masa lalu. Suhan kemudian mengucapkan, sampai jumpa, dan langsung pergi meninggalkan tebing tersebut dengan melompat sangat tinggi. Ling Xiao terkejut dengan lompatan Suhan, dia kira Suhan terbang ke langit, dan berpikir dunia ini memang sudah berubah. Terlihat Suhan sudah turun dari tebing, dia berpikir lompatannya masih terlalu rendah saat ini. Kemudian dia berpikir di mana dia dapat menyerap buah Zugo secepatnya. Terlihat Suhan sedang menyerap buah Zugo di salah satu rumah sewa. Suhan berpikir dengan menyerap buah tersebut dapat menembus tahapan menengah.
3 hari kemudian Suhan telah menyerap semua aura dari buah tersebut, dan kultivasinya sudah menembus tahap akhir dari pertengahan fondasion. Dan tubuhnya penuh dengan kekuatan, sehingga nyaman sekali. Terlihat Suhan berjalan memasuki gerbang sekolahannya, banyak murid membicarakan tentang kekacauan dari berbagai belahan dunia. Dan sudah banyak orang yang sudah membangkitkan kultivasinya. Beberapa orang juga di sekolahnya, telah membangkitkan kekuatannya, setelah memakan buah aneh. Ada yang tiba-tiba bisa terbang, dan mengubah tubuhnya. Terjadilah pertemuan lagi, antara Simon King dan Suhan. Dia memberitahu Suhan, bahwa dia sepertinya sudah melarikan diri, ternyata dia berani datang. Suhan mengusir rombongan Simon King. Dia berkata, "Enyahlah." Teman-temannya terkejut dengan perkataan Suhan. Simon King ternyata sudah membangkitkan kekuatannya, dengan memakan buah pembangkit kekuatan. Karena emosi, Simon King akhirnya menghajar Suhan dengan menggunakan kekuatan kultivator yang dia dapatkan. Tanpa diduga, Suhan meninju Simon King, dan langsung terlempar jauh. Pacar Simon King yang melihat, gemetaran karena takut. Akhirnya dia juga mengeluarkan kekuatannya, dan berencana membunuh Suhan, karena kesal dikalahkan oleh Suhan terus-menerus. Tanpa basa-basi, Fan Lian juga harus menerima kekalahan seperti pacarnya Simon King. Sehingga membuat kedua orang tersebut pingsan di tempat, dengan kekalahan yang begitu mengenaskan.